yang namanya pertambangan itu benar-benar sebetulnya bisa jadi regeneratif kalau dia itu terkait dengan mineral-mineral yang dibutuhkan untuk energi terbarukan. Nah, syaratnya apa? Ada pertanyaan untuk Bang Onte. Bang Onte mudah-mudahan masih standby ya. Kalau misalnya selesai pertanyaan ini, boleh nanti Bang Onte untuk bisa close screen dulu ya. Nggak apa-apa. Yang pertama dari Bapak Heru Prasetyo. Selamat sore Pak Heru. Luar biasa Bapak masih ada di sini. Semoga Bapak juga masih ada di sini ya Pak ya untuk mendapatkan jawabannya. Pertanyaan abadi saya menurut Pak Heru nih ya. Baik dari pengalaman di bisnis maupun pemerintah dan NGO, bagaimana memastikan bahwa externalities yang selama ini tidak diukur dalam ekonomi dan bisnis menjadi acuan wajib dalam mengukur performance bisnis apapun, dan bagaimana agar pengalaman IPOP untuk zero deforestasi yang dibatalkan pemerintah karena ketidaksiapan supplier bahan bakunya. Contohnya Nestle yang tadi disebutkan oleh Bang Onte. Silakan Bang Onte untuk ditanggapi pertanyaan dari Pak Heru saat ini di Red Plus ya. Ini konco-konco. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Eri ya. Pak Heru. Pak Heru, mohon maaf Pak. Saya kira gini, tentu saya juga merasakan, mungkin saya juga punya pengalaman yang mirip-mirip nih. Ada di sektor NGO, ada di sektor bisnis, hanya pemerintah yang saya tidak pernah Pak. Pernah mau jadi calon wali kota Kendari tahun 2012 dari jalur independen tapi tidak jadi, kalah. Jadi saya kira betul externalities ini harusnya dihitung. Tadi Mas Jalal sudah kasih gambaran ya, bahwa berapa miliar dolar ya per tahun perusahaan-perusahaan itu kalau mau hitung externalities-nya. Nah, tapi saya mau lihatnya begini. Kalau dulu kan kayaknya jauh banget itu. Menghitung externalities itu kayak sesuatu yang jauh dan mungkin tidak mungkin. Tapi pelan-pelan kalau kita lihat sekarang, dengan ada SBTI, standar, orang mendeklar skop 1, skop 2, skop 3, sebenarnya itu bagian dari bagaimana kita memasukkan externalities itu dalam bisnis kita. Kan? Tentu tidak akan langsung ya, seperti yang kita mau, tapi pelan-pelan sudah mulai itu. Jadi menurut saya sih, saya mau pikir mungkin ini salah satu caranya ya. Kalau kita juga kehutanan, perusahaan kehutanan, kita punya standar FSC dan lain-lain. Dengan kriteria-kriteria dan standar FSC, itu mau tidak mau kadang-kadang externalities harus kita hitung dan masukkan dalam bisnis kita. Itu ketat. Nah, model-model ini, SBTI, SBTN tadi, dan lain-lainnya, itu nanti Mas Jalal perlu share tuh. Nanti saya bertanya juga SBTN yang ditetapkan berapa jam yang lalu itu ya. Mohon share dong. Nah, itu semua sebenarnya dalam rangka itu. Bagaimana pelan-pelan ya, tentu terukur. Mungkin juga pikirannya kalau semuanya langsung diterapkan, bisnisnya bisa kolaps sekali. Tapi tidak tahu deh. Tapi pelan-pelan kemudian sudah mulai masuk. Saya kira bagi saya mungkin ini langkah yang baik, pelan-pelan. Dengan standar-standar yang ada, mudah-mudahan pelan-pelan nanti semuanya bisa terhitung. Karena saya setuju, dari masa depan, dengan 9 miliar penduduk, nggak ada boleh lagi ada externalities yang keluar. Kan? Yang tidak dihitung. Terima kasih. Bang Unte, bagaimana agar pengalaman IPOP untuk zero deforestasi yang dibatalkan pemerintah karena ketidaksiapan supplier bahan baku seperti Nestle tadi itu, seperti apa Bang? Nah, ini makanya ya, menurut saya memang inisiatif, kalau dia inisiatifnya dari bisnis, mungkin akan bisa berkelanjutan ya. Tentu aja pemerintah bikin ini kemudian tapi bilang tidak siap atau apa. Tapi kalau bisnis sudah declare, misalnya Nestle declare, misalnya ya ini kita sebut-sebut merek orang nih, misalnya declare SBTI skop 3 2040, mau tidak mau nanti dia harus ikut itu kan. Tidak ada no deforestasi, regenerative system dan lain-lain. Dan kalau itu tidak terjadi, yang hukum saya dia siapa? Lebih yang utama adalah market. Market kemudian financing sektor. Kadang-kadang ya, dihukum dengan market tidak dapat market, tidak dapat financing, itu kiamat bagi bisnis. Nah, tentu aja juga bisa kiamat ya kalau misalnya pemerintah nutup bisnisnya. Ya. Tapi ini kan dua ini
yang paling tidak bisa dikendalikan. Market dan financing itu ada aturan-aturan sendirinya yang berbahaya bagi bisnis. Jadi menurut saya sih membiarkan atau melihat bahwa ini kemudian masuk dalam model bisnis itu akan menjadi menarik. Terima kasih Bang Onte untuk jawabannya Pak Heru. Semoga Bapak masih ada di sini untuk mendapatkan pencerahannya tadi, jawaban dari pertanyaan Bapak. Masih ada satu pertanyaan lagi Bang, mungkin ini bisa dijawab dengan singkat saja. Untuk Bang Onte, bagaimana cara dan strategi Kadin Indonesia agar program Regenerative Forest Business Hub yang salah satunya memiliki harapan agar dapat menghilangkan emisi ke depannya dapat terwujud dalam rentang waktu periode yang tidak terlalu lama. Nah, kalau ini gini, 1 tahun kita sudah berproses, kita sudah belajar sama-sama, kita definisikan sama-sama apa itu regeneratif, dan kemudian kita identifikasi mana anggota Kadin yang sudah lakukan, saling belajar di anggota Kadin, dan kemudian kita sekarang tahun berikut ini masuk ke tahap piloting. Ada 7 perusahaan dengan total area hampir 200.000 hektar yang akan coba piloting tentang regenerative forest ini di tahun ini. Kadin mendukung proses pembelajaran itu, kita juga mendukung kerjasama dengan negara lainnya. ABC, kan? Apa itu? ABC ya? Brasil. Apa sih? Pokoknya kita south to south lebih tepat mungkin. Kita lakukan kerjasama tentang biodiversity misalnya. Bagaimana saling belajar tentang biodiversity credit. Oh ya, ini teman-teman ya. Selain carbon credit, nanti akan ada biodiversity credit. Juga orang yang bisa jaga biodiversity akan dapat duit. Nah, ini yang Kadin mau. Tahun ini kita piloting, Mbak. Dan setelah itu mungkin 2 tahun yang akan datang kita expand ke seluruh anggota Kadin. Oke, terima kasih banyak Bang Onte. Terima kasih juga untuk Pak Heru. Sudah direspon juga oleh Pak Heru ya di kolom chat, dan juga untuk Mbak Reni atas pertanyaannya. Terima kasih Bang Onte, hati-hati di jalan. Next, kita masih ada pertanyaan juga untuk Mas Adit Nelwan dari Tokopedia. Ada beberapa pertanyaan sudah dijawab tadi, mudah-mudahan tidak berulang. Ini dari Melani Sari. Tadi sudah dipaparkan bahwa dalam proses packing barang yang dilakukan tidak menggunakan bubble wrap, selotip, dan lain-lain. Lalu apa pengganti barang-barang tersebut? Bisa tidak nanti ditemukan pelindung produk yang ramah lingkungan yang bisa terurai, murah dan efisien, seperti penggunaan jerami kering yang dimodifikasi, sehingga fungsinya mirip dengan bubble wrap, di mana jerami dulu sering digunakan sebagai bahan pelindung buah-buahan saat dikirimkan dari kebun ke kota. Ini juga tadi pertanyaan yang mau saya tanyakan terkait Tokopedia hijau tadi. Sementara tiap saya datang paket itu, apalagi penjual tuh extra bubble wrap ya, gitu kan, untuk keamanan produk gitu kan. Pastinya ini akan menjadi concern juga bagi Tokopedia dan menyikapi oleh Mbak Melani Sari. Terima kasih. Pertanyaan kedua, nanti sekalian aja Mas Adit, kalau memang ada yang bersinggungan. Apa contoh produk menarik dikembangkan masyarakat, berdampak luas dan dipasarkan melalui Tokopedia hijau? Dan apakah ada peran pendamping seperti NGO atau perusahaan sosial yang mendampingi? Silakan Mas Adit untuk bisa direspon. Oke, makasih atas pertanyaannya Bu Melani ya. Jadi gini, memang aku mungkin harus agak sedikit kasih ini juga ya, dan juga seperti Mbak Peggy bilang sebenarnya, kita dari Tokopedia juga tidak bisa seperti atau penyalahkan ya bagi seller yang mereka pakai bubble wrap, karena itu memang menunjukkan komitmen mereka untuk melindungi barangnya konsumen, sehingga dapat mengerti ketika mereka banyak sekali misalnya di vitamin, tapi vitamin secara segini, tapi bawaannya segini, itu memang lazim terjadi, dan memang itu ada tadi. Makanya kami berusaha untuk melakukan langkah-langkah persuasif melalui kegiatan Tokopedia hijau tadi. Nah, untuk alternatif, sebenarnya kami juga memberikan semacam pilihan gitu ya di materi-materi kami di kelas Tokopedia hijau untuk pelindung barang sebagai ganti bubble wrap atau styrofoam misalnya. Kita bisa menggunakan misalnya paper wrap, atau mungkin ada juga kertas cacah ya, kertas cacah yang memang bisa diambil dari kertas bekas yang sudah digunakan. Dan dia menggunakan kertas saja, itu bisa dipakai juga. Atau mungkin ada juga yang menggunakan serat nanas. Okay. Nah, untuk kadang ada juga nih untuk makanan. Makanan juga kan kadang sering sekali dipakai plastik gitu ya misalnya.
Sebagai alternatif, kadang kita juga menyarankan memakai misalnya wadah kaca atau mungkin pelepah pisang. Cuma pada dasarnya itu hanya contoh-contoh saja sebenarnya yang bisa digunakan. Tapi yang memang mungkin tidak terbatas pada pilihan tadi, cuma yang perlu diingat adalah penerapan 4R, reduce, reuse, repurpose, dan recycle tadi ya. Jadi prinsipnya itu, dan mungkin nanti orang bisa menemukan atau seller bisa menemukan pengganti beberapa yang lain selain yang tadi saya sebutkan, selama itu menerapkan prinsip 4R tadi sih. Mbak Peggy dan Bu Melanie Sari. Ya. Nah, untuk yang pertanyaan dari Pak Arif tadi, sebenarnya saya tadi udah sempat menjawab di ini ya, di apa namanya, di box. Cuma memang mungkin perlu disebutkan lagi. Jadi ada beberapa memang dari seller hijau kami yang memang mereka memberdayakan komunitas sekitarnya. Seperti misalnya dari Diri, itu di Bandung, dan Angelfin Naturals yang ini dari Bali. Mereka memberdayakan komunitas perempuan dalam proses produksinya. Ada juga seperti KAIND dari Pasuruan. Kalau mereka ini memberdayakan petani ulat sutra untuk produk-produk akhirnya. Seperti itu sih kira-kira Mas Arif Yadi. Terima kasih. Terima kasih Mas Adit. Mudah-mudahan pertanyaan Mbak Melanie dan Mas Arif Hadi tadi juga sudah sempat di dalam chat room ya. Rekan-rekan juga yang mungkin belum membaca sudah bisa mendapatkan gambarannya. Terima kasih Mas Adit untuk responnya. Dan kita akan ada slide terakhir, pertanyaan untuk Mas Jalal. Oke, yang pertama dari Pak Eri. Saat ini kita ketahui banyak pebisnis baru dan pebisnis lama gulung tikar. Ditambah lagi saat ini kita menghadapi resesi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana seharusnya kami sebagai agen perubahan bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang bidang bisnis di era industri 5.0 dan pandemi COVID-19 ini, serta dalam menghadapi bonus demografi yang akan datang di 2030. Lalu bagaimana kita dalam pembuatan konten bisnis kita menarik dan tidak terjerat hak hukum cipta di era digital? Karena banyak pembisnis terjerat hak hukum cipta dalam pembuatan konten. Kemudian yang kedua, saya ini yakin ya buat Mas Jalal ya, bukan untuk Mas Adit ya. Karena ada era digital juga nih, tapi nggak apa-apa. Mas Jalal nanti jawab, kalau memang ada kaitan dengan Mas Adit juga boleh dikomentari. Kemudian pertanyaan kedua lagi dari Mbak Reni Kurniasari. Bagaimana strategi korporasi pertambangan agar bisa mengimplementasikan regeneratif bisnis secara berkelanjutan? Ini pertanyaan paling basic dan paling umum yang pasti akan ditanyakan perusahaan ekstraktif. Silakan Mas Jalal. Pak Eri atau Mbak Eri, saya nggak tahu bisa. Ini soal apa ya? Yang pertama, jadi agen perubahan, gimana bangun kompetensi. Nah, saya kira kita tahu bahwa ya ada banyak laporan. Beberapa minggu yang lalu keluar World Economic Forum ngeluarin The Future of Jobs. The Future of Jobs report itu ngasih tahu ke kita soal kompetensi apa saja, soft dan hard skills yang dibutuhkan di masa depan. Revolusi industri ya. Kalau sebetulnya kalau teorinya di World Economic Forum itu masih 4.0 ya, kayak gitu, yang suka bilang 5.0 itu Society 5.0 versinya Jepang. Tapi kalau industri yang ngomongin 4.0 itu apa saja detail kok di laporan tersebut. Nah, karena di laporan tersebut sudah detail kompetensinya apa saja, maka kita perlu mempersiapkan diri untuk itu. Yang sayangnya, kalau menurut saya, ini udah nggak bisa lagi dicari lewat jalur-jalur yang yang tradisional, pakai tanda kutip ya. Kuliah perguruan tinggi, saya kira responsnya masih kurang cepat atas perubahan tuntutan soft skills dan hard skills yang sudah diidentifikasi itu. Karenanya mungkin selain menempuh pendidikan tinggi, saya kira sekarang perlu banget untuk belajar di MOOC ya, IDX kayak gitu, Coursera,
itu nyediain banyak banget sebetulnya kursus-kursus online, kalau nggak gratis murah kayak gitu, dan itu yang benar-benar sesuai sama apa yang dibutuhkan di masa depan. Kebanyakan yang ditaruh itu selalu online, dengan sertifikat kompetensi yang nggak banyak yang nggak gampang juga diambilnya. Jadi kita perlu keluar dari zona di mana yang namanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan itu dari sekolah saja. Enggak, sekarang kursus-kursus online perlu banget. Yang berikutnya yang juga diperlukan, saya kira itu adalah pendidikan vokasional yang juga makin banyak. Ada 2 stream yang besar sekali kalau kita baca laporan World Economic Forum itu. Yang pertama itu adalah soal macam-macam keterampilan yang terkait sama digital. Yang kedua, segala pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan keberlanjutan. Jadi keberlanjutan dan digital ini benar-benar sangat perlu diuber-uber gitu ya. Mana yang menyediakan kita datangi dengan berlari untuk mempersiapkan diri kita. Terus gimana soal pembuatan konten bisnis yang menarik tapi nggak terjerat hak cipta. Ini banget ini diskusi yang menarik sekali. Beberapa menit sebelum saya masuk ke ruang ini, di sebuah WhatsApp grup ada iklan iklan baru, itu dari lukisan-lukisan masa lalu ya. Ada lukisan Van Gogh, ada lukisan Andy Warhol, ada lukisannya Vermeer kayak gitu ya. Apakah itu bisa dimanfaatkan begitu saja gitu? Sebetulnya sekarang lagi diperdebatkan luar biasa di kalangan seniman. Nah, jadi digitalisasi itu memang punya punya isu besar. Boleh panitia untuk Bang Onte. Nah, jadi kita perlu lihat konsekuensi-konsekuensi itu, dan ini memang kita perlu mengikuti debatnya terus-menerus, dan hati-hatilah sama wilayah itu, karena hukumnya itu juga sedang bergeser terus-menerus, bukan cuma hukum hak cipta seperti yang ada sekarang. Pertanyaan yang kedua ini menarik banget, pertambangan gimana? Banyak banget buku soal ekonomi regeneratif yang kalau Onte sama saya kan sama tuh ya, bacanya regeneratif tuh lawannya degeneratif. Tapi ada yang naruh begini, ekstraktif lah lawan dari regeneratif, karena ekstraktif itu ngambil dianggap cuma ngambil saja. Nah, sekarang itu situasinya menarik dengan pertambangan. Nah, yang akan turun sebagai konsekuensi dari ekonomi yang regeneratif itu nanti pada periode tertentu dalam 2-3 dekade kita akan lihat penurunan besar sekali di pertambangan batu bara, tentu saja, karena dia energi fosil. Tetapi ingat bahwa ada pertambangan yang terkait dengan mineral-mineral yang dibutuhkan untuk energi terbarukan, yang merupakan pertanda dari ekonomi yang regeneratif. Aluminium, tembaga, nikel yang ada di Indonesia itu adalah di antara mineral-mineral yang akan dikonversi diolah menjadi logam yang sangat dibutuhkan untuk elektrifikasi, untuk pembangkitan energi terbarukan, untuk penyimpanan energi terbarukan. Nah, jadi yang namanya pertambangan itu benar-benar sebetulnya bisa jadi regeneratif kalau dia itu terkait dengan mineral-mineral yang dibutuhkan untuk energi terbarukan. Nah, syaratnya apa? Ya, kita nggak bisa menambang dengan merusak tatanan sosial. Kita menambang nggak bisa dengan merusak lingkungan. Kalau selama ini standarnya restorasi, ingat rehabilitasi itu baru mengembalikan
mengembalikan yang rusak ya, kayak gitu ya, memulihkan yang rusak, tetapi dia nggak sampai kembali ke kondisi semula. Kalau ke kondisi semula namanya restorasi. Nah, restorasi itu baru jadi nol. Nah, kalau mau regeneratif ya harus lebih kaya lagi gitu. Gimana caranya habis menambang kita meningkatkan kekayaan biodiversity di tempat itu? Itu pertanyaan yang ekstra penting tuh kalau kita mau membuat pertambangan jadi regeneratif. Apalagi yang perlu dilakukan oleh industri pertambangan supaya jadi regeneratif, jelas masuk ke ekonomi sirkular. Jadi tadinya kalau kita mendefinisikan tambang itu adalah mengambil dari virgin materials, sekarang lagi ada proyek besar sekali di ICMM bagaimana bersama dengan Columbia University bagaimana caranya semua logam yang ada yang sudah ada di bahan-bahan limbah elektronik segala macam itu bisa kemudian diambil kembali dan kemudian diolah. Kenapa? Karena pengolahan dari logam yang sudah dipergunakan sebelumnya itu akan menggunakan energi dan materi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mengambil logam, mengambil mineral itu dari tanah. Jadi yang sudah kalau kita mau merecycling itu akan lebih murah, lebih sedikit energi, lebih sedikit emisi tentu saja itu dibandingkan kalau kita ambil yang virgin. Nah, perusahaan tambang di Indonesia kan sekarang banyak yang sudah pakai tanda kutip dipaksa bikin smelter. Dan karena mereka punya smelter, maka sangat mungkin mereka masuk ke pertambangan yang sirkular. Jadi alih-alih ngambil kemudian jual yang mentah, sekarang kita udah lihat ngambil, olah, baru dijual dalam bentuk setengah jadi atau produk jadi. Yang bisa mereka lakukan supaya beneran jadi regeneratif, mereka harus melakukan urban mining. Ambil tuh logam-logam yang dianggap sebagai sampah elektronik kayak gitu, kemudian diolah lagi. Nah, kalau itu dilakukan, maka pertambangan bisa mendekatkan diri ke yang regeneratif. Selain tadi ya, harus natural capitalnya juga harus diberesin dan jangan sampai merusak human capital, merusak social capital, itu semua harus ditingkatkan.